Oke halo semua dan selamat datang di F1 Breaking Point untuk chapter 5. Dan nanti kita bakal lanjutin di chapter 6 ya, supaya lebih panjang durasinya sesuai permintaan dari tuan masing-masing nih. Davidov? Connor, just thought I'd call for a catch-up. Wait. What time is it where you are? Doesn't matter. I wanted a report before the race. Ah, right. I did ask them to send across all the data to you. Perhaps they forgot. I'll make sure to, No, I've got it all here. Busy man, Andrea. I don't have time to read all that. How's it all look? The car is running well, data's solid, whole team seems confident, and based on the forecasts, we're sticking to the original tire strategy as we discussed, so we'll see. Good. And the boys? Keeping to themselves, so no fireworks. Aiden's been a little quiet, but that's usually a good sign before a race. And Devon's, I've already spoken to Devon. He's good to go. oh. Right. Well, keep up the good work. Good luck, and I'm sure we'll speak after. Oke guys, barusan si Davidov atau bapaknya Butler sama Andreo udah callingan dan mereka ngebahas sedikit persiapan sebelum balapan. Dan ternyata semua udah matang, jadi semua udah siap buat balapan di Jepang. Tapi let's see aja, karena biasanya yang kayak gini bakal ada drama nih di nanti pertengahan balapan. Let's see aja. Oke, langsung aja menuju ke Japanese Grand Prix. Oke semua, dan tiba kita di sirkuit Suzuka atau Japanese Grand Prix. Dan kita memiliki objektif untuk mengovertaking Valtteri Bottas sebelum lap ke-8. Dan sekarang ini kita masih di posisi keberapa ya? Gue nggak tahu, mungkin bakal kelihatan habis ini. Dan sekarang Aiden Jackson di posisi ke-11 untuk mengovertaking Yuki Tsunoda. Oke, Valtteri Bottas di posisi ke-8 sepertinya. Langsung kita overtaking Yuki, bisakah dari inside line? Dan Akamsi berhasil kita overtaking atau kita salib dengan Aiden Jackson. Dan nampaknya ada Carlos Sainz yang di posisi ke-9. Sepertinya ada backmarker yang cukup mengganggu di sini. Langsung saja kita overtaking. Oke, Latifi. Nicolas Latifi sudah kita overtaking. Dan sekarang ada Carlos Sainz di depan kita. Kita harus bisa menyusul dulu Carlos Sainz untuk nanti ke depannya bisa mengalahkan Valtteri Bottas di beberapa sektor ke depan atau mungkin di beberapa lap ke depan cuy. Carlos Sainz dengan Ferrari dengan compound medium masih cukup nyaman di posisi ke-9. Oke, semakin raw dengan Carlos Sainz kita overtake aja, tapi belum bisa karena si Carlos Sainz masih berdefend di bagian inside line. Dan sekarang dia masih nge-push lagi tanpa khawatir dengan adanya Aiden Jackson. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu saja momennya tepat untuk mengovertaking Carlos Sainz. Oke, Sainz mencari ruang kosong untuk kita overtaking Carlos Sainz. Luar biasa, akhirnya Aiden Jackson bersama Cornerspot mampu mengovertaking Carlos Sainz. Dan sekarang giliran Valtteri Bottas yang harus kita overtaking agar Aiden Jackson menyelesaikan objektif di chapter 5 kali ini. Oke, Valtteri cukup mengganggu tadi sepertinya. Oke, sekarang makin rapat, langsung kita ambil bagian kiri dan finally Aiden Jackson mengovertaking Valtteri Bottas. Oh, ada Kasin cuy. Another pit stop here at Suzuka. This time it's Aiden Jackson coming in. He's been making steady progress today, and Connor Sport need him to. They desperately need some results, and they could do without this. And look, there's chaos in that garage. Absolutely, only 3 wheels on the car at the moment, Crofty. Aiden Jackson looks on in despair. Here comes that spare wheel now. That's a long, long time to wait, just sat in the cockpit. What is going on down at Connor Sport? Well, the tyre is finally out of the garage and on the car, and Aiden Jackson's back out in the race, but it's a long time in the pit, and that will cost them dearly. What was that? How many places did I lose? Okay, try not to worry about that, Aiden. Just focus on the race, get your head down, and let's put it back. I'm sick of this! Wah guys, gila drama banget di pit stop tadi. Aiden Jackson mengalami
suatu hal yang sangat tidak diprediksi. Karena emang ya di awal tadi cutscene itu ada saat dimana Davidoff sama Andreo itu callingan ngebahas soal persiapan balapan di GP Jepang. Dan kata Andreo, semua udah dipersiapin, udah mateng karena udah didiskusiin sama para kru tim lainnya. Tahu-taunya tadi ketika lagi pit stop, ternyata cuma 3 ban yang udah ready, yang siap dipasang di mobilnya Aiden Jackson. Sedangkan roda bagian depan sebelah kiri itu masih di dalam garasi, cuy. Itu kacau sekali, gila. Ya pantas saja si Aiden Jackson kayak marah-marah, cuy. Ya jelas lah, yang harusnya dia pit stop bisa sekitar 2 detikan, malah nambah lama dan nyangkut tadi, cuy. Ini bukan karena traffic, tapi karena emang kesalahan dari timnya si Aiden Jackson. Ini kalau gue jadi Aiden Jackson, jelas saja bakal marah-marah, pasti bakal emosi banget. Orang kita udah bisa masuk di posisi ke-8, ya kok malah ada kesalahan di pit yang mengakibatkan sekarang Aiden Jackson mental lagi di posisi ke-11, cuy. Itu kacau sekali. Ya pantas si Aiden Jackson kayak udah nggak nyaman sama Konesport dan ingin banget pindah atau keluar dari tim Konesport nanti di akhir musim buat next season. Oke, Yuki Tsunoda agak kita collide tadi, untung aja kita nggak sampai crash. Ini gara-gara kepancing emosi dengan apa yang terjadi yang menimpa si Aiden Jackson. Oke, sekarang top 10 sudah kita masuki, cuy. Dan sekarang balapan tinggal 5 lap lagi. Sementara itu gap dengan Valtteri Bottas itu masih di angka 2,5 detikan. Itu cukup jauh untuk kita saat ini. Kira-kira apakah Aiden Jackson bisa menyusul Valtteri Bottas dan juga Carlos Sainz di beberapa lap ke depan? Oke, sepertinya bener saja kita udah mulai bisa ngepangkas gapnya karena emang tingkat kesulitan AI di F1 Breaking Point di setting lebih gampang ketimbang versi karir kita. Oke, yang pertama kita bakal untuk menyusul Carlos Sainz dulu. Oke, bersiap-siap, kita nggak boleh sampai ngebikin collide lagi. Oke, hati-hati kawan-kawan. Aiden Jackson cukup mengkolisin bagian belakang dari Carlos Sainz. Sekarang posisi ke-9 sudah kita raih. Saat ini giliran Valtteri Bottas yang harus kita overtake. Dan finally Valtteri Bottas sudah kita overtaking untuk posisi ke-8 dan objektif kita sudah berhasil. Dan sekarang Konesport di posisi 7 dan juga ke-8. Devon Butler ternyata di depan kita pas dengan gap 1,7, 1,6. Apakah mungkin Aiden Jackson bisa menyusul Devon Butler di beberapa tikungan di depan? Kita tunggu saja. Ini dia momentumnya pas, langsung kita overtaking dari outside line, kemudian inside line kita blocking, serangan balik dari Devon Butler, dan finally Aiden Jackson berhasil beranjak di posisi ke-7. Luar biasa. Talk to me. About what? You saw the race, right? What is there to say? Thought you could do with blowing off a little steam. What is even the point in wasting any more energy? If it's not the car, it's the team. If it's not the team, it's the car. No one seems to care how much effort I'm putting into all of this. Which is why you need to double down. Listen, I promised I wouldn't say anything, but the top 3 are talking, Aiden. What? They've already reached out to us. Looks like there might be some last-minute negotiations on the cards, but keep that to yourself, okay? Yeah, of course. No doubt there'll be some wrangling. You're contracted for another season, but your tenacity has been noticed. Wow, I don't know what to say. Don't say anything you're not supposed to know. I hate to admit it, but Konesport can't keep up with you, Aiden. Just do me a favor, would you? Yeah, sure. What is it? I need you to push as hard as you can to get as much out of you before I lose you to a better team. Can you do that for me? Of course. No problem. Good boy. You know I'm here whenever you need me. Speak soon. You saw it, right? The pit stop? How am I supposed to deal with that? I know. I want a chance to prove what I can do, though. In a top-tier seat. I deserve it. I've heard there might be interest. I can't stay here. Okay. Well, what would you do? So, what advice did you give him? Well, I told him to try to stay calm,
see out the season, and then go to the final team meeting. See if that changes his mind. And where were you at this point? Oh, I was busy getting Callie ready for the final race of the F2 season. Oke guys, kita udah masuk di chapter ke-6 dan tadi ada sedikit cutscene yang menampilkan si Aiden Jackson udah mulai rewel banget, udah gak betah sama Consport, udah mulai bersiap-siap pindah tim. Dan tadi katanya si David juga itu ada beberapa tim yang udah ingin mengkontrak si Aiden Jackson. Kira-kira tim mana ya? Dan jujur, gue sih masih belum tahu pasti nih kira-kira siapa yang bakal mengambil si Aiden Jackson. Dan tadi yang jadi pertanyaan juga cukup misterius adalah tadi siapa yang nelpon si Aiden Jackson? Apa mungkin Casper Ackerman yang menelpon atau menghubungi si Aiden Jackson? Kayak ini mencurigakan sekali. Dan sekarang si Casper Ackerman itu dia lagi bersiap-siap untuk balapan, apa kayak menyiapkan si Kelly Mayer untuk balapan di balapan terakhirnya di F2. Karena sekarang ini menjadi balapan penentu apakah Kelly Mayer bisa menjadi juara dunia F2 atau enggak. Dan tadi si Casper lagi mempersiapkan hal itu. Dan sekarang kita pindah kembali ke POV-nya si Kelly Mayer untuk balapan terakhirnya dia di GP Abu Dhabi sebagai seri penentu apakah Kelly Mayer bisa meraih titel juara F2 di musim ini. The final race of the season now well underway here in Abu Dhabi. A few different drivers in contention for the F2 Championship. But here's the favourite, Callie Mayer. She's been so consistent this season, so fast. My money's on Mayer for the championship, no question. If she can finish high enough, the title belongs to her. How am I doing? It's looking good, Callie. Come on, a podium should clinch this for us. Then podium it is. Oke guys, dan tibalah kita di Yas Marina Circuit di Abu Dhabi GP. Dan sekarang kita sudah bersama Kelly Mayer. Kita pindah lagi ke POV-nya Kelly Mayer untuk balapan terakhirnya dia di GP Abu Dhabi. Nah sekarang ini kita memiliki objektif untuk harus finish di podium. Agar apa? Agar Kelly Mayer bisa mengunci titel juara dunia di balapan kali ini. Dan sekarang kita langsung aja mengovertaking atau menyusul demi posisi ke-8. Oke, lagi-lagi ada back marker. Gila, baru lap ketiga udah ada back marker cuy. Aneh sekali. Dan sekarang Kelly Mayer akan fokus di sisa race GP Yas Marina. Jadi kita hari ini diwajibkan untuk finish di zona podium agar bisa membawa Kelly merebut titel juara dunia F2. Dan nanti misalkan kita bisa finish di posisi pertama, kita bakal dikasih bonus tambahan atau achievement tambahan setelah kita bisa menyelesaikan chapter ke-6 kali ini. Oke, kita sembari fokus balapan di Yas Marina ngebawa si Kelly Mayer masuk di podium. Kita bakal bahas lagi soal tadi ya, cutscene setelah balapan di GP Jepang. Itu balapan yang cukup dramatik karena tadi si Aiden Jackson di GP Jepang itu mengalami sedikit kendala yang mengakibatkan dia harus terpaksa nge-stuck di pit gara-gara salah satu roda mobilnya itu kayak belum dipasang, belum ready di pergantian ban. Jadi kayak 3 roda udah kepasang di mobilnya Aiden Jackson, sedangkan yang roda depan bagian kiri itu belum kepasang dan masih ada di garasi. Itulah yang ngebikin tadi si Aiden Jackson kayak lama banget di pit untuk mengganti ban. Alhasil si Aiden Jackson kayak emosi, cuma marah-marah gara-gara hal itu. Ya wajar saja. Coba aja kita yang menjadi Aiden Jackson di posisi seperti itu. Siapa coba yang gak bakal emosi, gak bakal marah? Padahal kan di awal cutscene tadi ada callingan si Davido sama si Andreo yang menjelaskan, ngebahas soal persiapan race yang udah matang. Udah siap semuanya, udah clear. Tapi tahu-taunya ketika pergantian ban, ya kayak tadi Aiden Jackson nge-stuck di pit cuy. Akhirnya ya terpaksa melambat di pit dan mental di posisi ke-11. Itu menjadi hal yang sangat mengecewakan banget lah pokoknya, yang semakin ngebikin si Aiden Jackson semakin mantap untuk berpindah atau keluar dari tim Cornersport cuy.
Makanya itu kita kayak agak sedikit apa ya, kasihan juga sebenarnya sama si Aiden Jackson, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga balapan, kita nggak tahu pasti apa yang akan terjadi. Oke, hati-hati. Oke, hampir nabrak Red Bull, untung aja masih bisa menghindar. Jadi pasti bakal ada aja masalah yang terjadi, entah dari pembalap lain atau mungkin dari tim kita sendiri. Itulah balapan, kita harus bersiap dengan segala hal yang ada. Tapi harusnya masalah kayak tadi itu harusnya nggak sampai terjadi lah ya di kelas F1. Itu cukup mengganggu sekali, itu kayak ngebikin si Aiden Jackson kecewa banget. Dan tadi kita bisa ngeliat juga bahwa si Aiden Jackson menghubungi seseorang yang ada kaitannya dengan target tim barunya. Kira-kira siapa nih? Atau kira-kira tim mana nih yang bakal menggait si Aiden Jackson buat musim depan? Dan gue juga masih penasaran kira-kira siapa tadi yang nelpon sama si Aiden Jackson. Kayak masih menjadi sosok misterius siapa yang dihubungi sama si Aiden Jackson. Entah itu Davidoff, Andreo, atau mungkin dari Casper Ackerman. Nah, bisa aja kan, kita nggak tahu pasti apa yang terjadi. Oke guys, tinggal Porsche yang harus kita overtaking agar bisa menyelesaikan objektif. Dan yes, akhirnya Kelly Mayer resmi masuk di podium. Tinggal menunggu finish saja, kita akan membuat Kelly Mayer merebut titel juara dunia F2 di musim ini. Kalau bisa, mungkin kita bakal lebih nge-push lagi agar bisa meraih posisi pertama. Sekarang giliran Logan Sargent yang akan kita overtaking dari outside line. Dan langsung saja Kelly Mayer masih kembali side by side di defend oleh Logan Sargent. Tapi sekarang dia si Gunnar. Kelly Mayer mampu lepas dari pertahanan Logan Sargent. Dan akhirnya Kelly Mayer masuk di tempat kedua. Oke, agak mistake kita menginjak bagian luar track, membuat kesalahan, dan sekarang tinggal satu driver lagi yang akan kita overtaking. Lap ke-7, giliran Filip Drugovich kita overtaking, dan sepertinya Filip memberikan ruang, langsung kita overtaking dari inside line, dan sekarang nggak langsung. Sekarang Kelly Mayer berhasil menyelesaikan dua objektif sekaligus di sisa 2 lap GPS Marina. Oke, last sektor lap ke-8, dan akhirnya kali ini Kelly Mayer berhasil melewati tikungan terakhir dan membawanya menjadi juara dunia F2 di musim ini. Akhirnya kita berhasil ngebawa Kelly Mayer menjadi seorang juara dunia dan juga berhasil menyelesaikan 2 objektif sekaligus di Yas Marina GB. Oke, akhirnya kita udah selesai menyelesaikan chapter ke-6, dan ini yang masih bikin penasaran tuh pasti ada cutscene yang pasti bakal ngebikin ruang cerita lagi yang bikin kita penasaran gimana ke depannya. Tapi ya, kita bakal coba dulu bagaimana cutscene dari selebrasi Kelly Mayer menjadi seorang juara dunia kali ini. She's done it, as many predicted she would. A star is born. Kelly Mayer becomes the first woman ever to win the F2 championship. Historic. Well, I mean, someone had to be the first. But I just hope that this shows that talent can get you as far as money. And what about your dad? Has he called to congratulate you yet, Kelly? Nope. Next question. Kelly, what's it like being a woman in motorsports? We're sure everyone wants to know. I don't know, John. What's it like being a man in journalism? Next question. Hot-headed, yes, for sure. But you know, that's kind of what you need in a driver. Let's not forget that Kelly taking the championship was a big deal. You know, for the sport, but really for everyone. And for you? How did you feel? It was one of the proudest moments of my career. It was the first time I mentored anyone. Yeah. I was a little sad to be moving on. So, had you already told Callie about your new job? Yes, of course. And I told her, you know, how I wished that I could take her with me. But she understood. And Aiden, had you told him? No, he was too busy. Busy? Preparing to tell the team that he was leaving Connorsport. Oke, semua kita tahan dulu video kali ini untuk cutscene-nya. Besok kita bakal lanjutin lagi, dan jujur pasti kita semua penasaran nih kira-kira gimana kelanjutannya ya. Si
Casper sama si Kelly udah pisah ya di next season, dan Casper itu akan pindah ke tim barunya, entah di tim apa, tapi yang jelas pokoknya Kelly sama Casper itu udah pisah, dan Kelly belum ada tanda-tanda dia bakal naik ke F1 atau ke manapun. Pokoknya yang jelas ini masih di saat-saat kita masih ngerasa penasaran banget ya. Pokoknya besok kita bakal lanjut lagi untuk F1 Breaking Point di chapter berikutnya. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Breaking Point untuk chapter berikutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.